Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya di mata kuliah geometri 1 ini. Di sebelumnya kita sudah membahas tentang Euclid itu, siapa itu Euclid, kemudian gambaran secara sangat umum sekali tentang geometri. Nah, untuk materi ini saya akan membahas tentang sistem aksiomatik. Nah, apa itu sistem aksiomatik? Jadi pertama, sistem aksiomatik itu sendiri adalah suatu cara atau prosedur untuk membuktikan bahwa suatu hasil, di sini hasil itu apa, dapat berupa teorema ataupun yang lainnya. Jadi di sini dapat berupa teorema atau lainnya yang didapat dari percobaan atau observasi atau mungkin pengamatan intuitif. Jadi ini membuktikan bahwa hasil itu adalah benar kayak gitu. Jadi ini yang dinamakan dengan sistem aksiomatik. Jadi ada beberapa percobaan, ada percobaan, ada observasi, ada pengamatan. Jadi nanti ini akan membuktikan apakah teorema itu atau apa yang lainnya yang itu adalah benar kayak gitu. Itu yang akan dibuktikan aja. Kalau di sini membuktikan hasil, jadi hasil itu apakah benar atau tidak. Kemudian ini kan membuktikan ya. Kemudian bukti sendiri itu apa? Bukti sendiri ini adalah rangkaian sederhana. Jadi kita akan bicara tentang teorema ataupun aksioma. Nanti kita akan membuktikan atau bukti itu adalah rangkaian sederhana dari beberapa pernyataan yang diikuti secara logis dari suatu pernyataan ke pernyataan yang berikutnya. Jadi gambarannya misalkan di sini ada pernyataan satu, kemudian ada dilanjutkan ke pernyataan kedua, dilanjutkan ke pernyataan berikutnya ke berapa 3 4 sampai akhirnya pernyataan ke n. Nanti setelah dari beberapa pernyataan ini, satu dua satu cukup, nggak ada masalah. Kalau beberapa pernyataan, kemudian nanti terakhir akan membuahkan suatu hasil kayak gitu. Jadi rangkaian pernyataan ini yang akan disebut atau yang juga disebut dengan sistem aksiomatik. Atau di sini disebut undefined term. Jadi karena emang ini sih belum didefinisikan, jadi hanya beberapa pernyataan yang dikumpulkan untuk membuktikan suatu teorema. Contoh sederhana begini. Jadi pertama ada anggaplah hanya gambaran umum lah kayak gitu. Ada empat aksioma, 4 pernyataan. Di sini yang pertama ada tepat 3 titik. Nah, kalau 3 titik itu kan kalau kita menggambarkan terserah mau gambarkan di mana saja kayak gitu. Mau digambarkan di mana saja awalnya sebelum ada pernyataan berikutnya. Jadi kalau hanya pernyataan pertama tuh kan hanya ada 3 titik kayak gitu ya. Ada 3 titik. Ya sudah 3 titik saja. 3 titiknya misalkan begini di sini ya. Misalkan di sini 3 titiknya numpuk, ya sudah, yang penting ada 3 titik kayak gitu. Ada titik A, titik B, titik C, semuanya ada 1 titik. Ya sudah, selesai. Nah, kemudian diikuti oleh pernyataan berikutnya. 2 titik berbeda pada tepat 1 garis. Nah, baru mulai ada pengembangan. 2 titik berbeda tepat pada 1 garis. Jadi 1 garis ini, 2 titik ini ada tepat pada 1 garis. Nah, kalau kayak gini 1 garis, titik ini dan titik ini. Terdapat 2 titik berbeda. Kalau kayak gini kan berarti 3 titik ini. Nah, berarti kalau di sini adalah 1 garis, berarti 2, satunya minimal di luarnya itu gitu. Sudah. Jadi itu dari pernyataan kedua. Kemudian tidak
pernyataan ketiga, tidak semua titik pada garis yang sama. Oke, jadi jelas ya, tidak semua titik pada garis yang sama. Oke, sampai di sini sudah. Ini pernyataan yang ketiga. Kemudian yang terakhir, sembarang dua garis berbeda pada minimal satu titik yang memuat keduanya. Jadi di sini ada garis yang dua garis yang minimal ada di satu titik. Jadi dua garis, kalau saya gambarkan garis seperti ini, nah di sini ada satu titik yang memuat keduanya. Maka untuk menggambarkan secara keseluruhan dari 4 pernyataan atau 4 aksioma ini seperti apa? Jadi kalau kita gambarkan kira-kira, ini kan yang pertama ada 3 titik dulu. Kemudian dua titik berbeda ada tidak tepat satu garis. Anggaplah garisnya ini begini. Oke, garis, kemudian tidak semua titik pada garis yang sama. Oke, sini sudah tidak segaris. Dua garis tepat pada satu titik. Oke, misalkan saya gambarkan begini. Nah, ini titiknya di sini ya. Nah, jadi ini sistem aksiomatik yang terbentuk dengan adanya 4 aksioma ini. Jadi ini hanya contoh. Jadi di sini nanti tergantung bagaimana contoh dari sistem aksiomatik itu sendiri. Tapi setidaknya dari gambar ini yang memuat 4 aksioma ini, yang memuat hasil. Akhirnya kalau tadi adalah hasil itu adalah yang dihasilkan dari beberapa pernyataan. Nah, di sini ada 4 pernyataan, kemudian ada gambar segitiga lah kira-kira. Gambar segitiga ada 3 titik, kemudian 2 titik berbeda tepat satu garis, 2 titik berbeda, ini AB satu garis, BC satu garis, AC satu garis. Tidak semua titik pada garis sama. Ini sudah ada 3 garis lah ya. Kemudian sembarang 2 garis berbeda pada minimal satu titik yang buat keduanya. Ini satu garis, ini satu garis, ada titik kayak gitu. Gitu. Jadi ini contoh dari sistem aksiomatik, atau di sini dikembangkan lagi ada apa namanya? Kalau tadi aksioma, kemudian di sini ada teorema. Nah, teorema ini yang harus dibuktikan. Kalau tadi kalau tadi apa namanya? Kalau tadi untuk membuktikan bukti itu kan membuktikan teorema atau yang lainnya. Nah, dasar-dasar pembuktian teorema ini adalah dari aksioma-aksioma yang dibentuk. Jadi kalau gini, kalau aksioma itu adalah pernyataan. Jadi benar tidaknya suatu pernyataan yang menjadi dasar gitulah kira-kira. Nah, kalau sudah menjadi teorema, ini yang bisa dipakai untuk sebagai ini suatu keputusan. Misal teorema Pythagoras. Nanti kalau misalkan siapa ada namanya Muhammad, misalkan Muhammad siapa menemukan teorema apa yang didasarkan pada aksioma-aksioma, maka ya sudah dinamakan saja teorema apa gitu. Nah, jadi nanti teorema-teorema itu yang harus dibuktikan. Nah, di sini kalau untuk membuktikan ini kan teorema-teorema yang teorema ini adalah yang membentuk segitiga itu sebenarnya. Pertama ada tepat 3 garis, kemudian setiap garis muat 2 titik, sembarang 2 garis berbeda pada tepat 1 titik. Nah, ini bisa dibuktikan dengan menggunakan aksioma-aksioma ini. Artinya aksioma yang tadi untuk membuktikan itu. Jadi kalau di aksioma pertama ini kan didapat minimal 3 garis sudah. Jadi aksioma 1 dan aksioma 2 ini yang membuktikan bahwa ada tepat 3 garis. 3 titik, 2 titik ada 1 garis, berarti ada tepat 3 garis. Nggak mungkin lebih dari 3 garis. Ngerti maksudnya? Jadi
Pertama ada 3 garis. Ada 3 titik. Yang pertama, kemudian 2 titik berbeda tepat 1 garis. Jadi tinggal digaris atau mungkin ya dimanapun terserah. Jadi 2 titik ini memuat 1 garis. Jadi pasti tidak akan lebih dari 3 dan juga tidak akan kurang dari 3. Jadi ada tepat 1 garis. Kemudian nggak mungkin dong misalnya lebih dari 3, misalkan 4. Maka kalau menurut aksioma kedua ini tentu misalkan ada garis yang lain, garis yang mana misalkan dari sini ke sini gitu, ya nggak mungkin kan, karena ini harus melewati 2 titik yang berbeda. Nanti pasti ada 4. Oke, kemudian setiap garis memuat 2 titik, ya jelas seperti halnya yang ini ya, aksioma yang kedua. Maka sampai yang kedua tempat titik sesuai aksioma yang ketiga dan keempat ini. Ya gitu. Jadi ini tentang sekilas tentang aksioma, tentang sistem aksiomatik ini terutama. Jadi ini tentang susunan-susunan dari pernyataan-pernyataan yang nanti menghasilkan sesuatu teorema. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kemudian titik dan garis. Nah, titik ini titik itu apa? Jadi gini dulu. Ini saya akan menyajikan berbagai pendapat kayak gitu. Yang pertama, titik itu adalah suatu bundaran kecil. Bundaran kecil ini titik kecil. Ya besar juga sebenarnya. Ya, pertama inilah dulu ya. Bundaran kecil, inilah titik. Kemudian garis ini terdiri banyak titik. Titik-titik yang dikumpulkan ini, titik-titik ini akan berupa garis, atau garis itu adalah kumpulan dari banyak sekali titik gitu. Jadi ketika suatu titik berupa bundaran, maka satu garis dibuat dari titik-titik dengan jarak antar pusat bundaran. Jadi kalau ini adalah titik yang misalkan saya agak kasih jarak. Nah, dari masing-masing titik ini kan ada pusatnya, ini pusat di titik. Kalau digambarkan besar gitu ya, besar contohnya, nah di tengah-tengah ini adalah pusatnya. Atau anggaplah ini bundaran yang padat, nah di tengah-tengahnya ini adalah pusatnya. Nah, menghubung kalau misalkan kita sepakati dulu di awal ya, suatu titik adalah suatu tanda bundaran kecil, maka penghubung di antara bundaran-bundaran ini yang disebut dengan garis kayak gitu. Jadi ya karena kecil ya sudah atau bahkan garisnya besar itu nggak ada masalah. Intinya itu dulu. Jadi kalau misalkan sekali lagi kalau disepakati bahwa titik adalah bundaran kecil, maka titik-titik dengan jarak garis itu dibuat dengan titik-titik dengan jarak antar pusat bundaran ini. Nah, garis yang kayak gini disebut diskret. Diskret itu tidak ada celah di situ. Jadi kalau misalkan gambar itu ya nggak ada putus-putusnya gitu loh. Jadi garis yang disusun dengan banyak titik ini yang disebut dengan garis diskret. Nanti secara khusus akan ada mata kuliah yang membahas tentang metode diskret ini. Kemudian setiap garis dapat digambarkan secara vertikal, horizontal, atau serong, atau seperti apapun. Jadi ya ada garis yang penting lurus gitu ya, miring, horizontal, vertikal, kemudian serong, atau seperti apapun. Jadi itu garis.
Kemudian titik-titik di sini di berikutnya, titik-titik yang terletak pada garis yang sama itu disebut kolinier. Kolinier. Nah, ini uh, satu hal yang istilah yang kita ketahui. Sekali lagi, titik-titik yang terletak pada garis bawah disebut kolinier. Kemudian ketika suatu titik dibayangkan suatu bundaran kecil, maka garis-garis memiliki ketebalan, dan daerah dua titik itu mungkin terdapat atau terdapat titik yang lain. Jadi ya seperti tadi lah ya, intinya kalau misalkan digambarkan kemudian dihubungkan antara titik ini, pasti ada satu titik yang lain di situ. Jadi apa namanya, memungkinkan. Nah, kalau ini digambarkan yang besar tadi itu ada titik yang lain di situ yang apa ya, di antara dua titik yang dihubungkan ada titik yang lain. Ya artinya titik-titik itu ya karena sangat kecil sekali dan banyak. Itu pertama sesuai dengan pengertian awal bahwa titik itu adalah satu tanda dengan bundaran kecil. Oke, ini tentang sekilas tentang titik dan garis. Kemudian tempat kedudukan garis. Jadi ini jadi periode yang paling apa ya, populer lah tentang penemuan matematika itu terjadi di zaman Yunani ini, di Kerajaan Yunani ini. Terlepas dari kontroversi siapa duluan gitu, tapi dari banyak referensi yang menyebutkan periode cemerlang, kira-kira begitu, tentang penemuan banyak tentang matematika itu terjadi pada Kekaisaran Yunani ini. Nah, pada periode kira-kira dari tahun 550 sebelum Masehi hingga 150 sesudah Masehi. Nah, kemudian pada beberapa matematikawan itu menganggap suatu titik bukan bundaran yang nyata. Oke. Jadi ini makanya tadi di awal saya bilang kita sepakati dulu di awal kalau titik adalah bundaran kecil. Tapi pada periode ini, pada zaman Yunani ini menganggap bahwa titik itu bukan bentuk bundaran yang nyata. Artinya tidak ada bentuknya, namun bundaran tanpa ukuran. Artinya ya tidak ada ukuran. Kalau kita menggambarkan kan pasti ada ukurannya di situ masih. Kalau masih digambarkan maka masih ada ukurannya. Nah, jadi matematika Yunani itu menganggap tidak ada ukurannya gitu. Kemudian suatu titik dinyatakan suatu lokasi yang tepat dari bundaran ini. Makanya suatu titik dapat dinyatakan sebagai lokasi yang tepat. Oke, ini yang harus artinya apa? Jadi lebih lanjut nanti ini yang menjadi tanda kayak gitu. Nah, kalau saya ngasih titik di sini kan apa di sini tidak ada artinya. Tapi kalau misalkan saya gambar suatu jalan raya gitu, kemudian atau gini lah, ketika buka GPS gitu ya, buka map, kita mau kemana? Nah, di situ diarahkan satu titik di situ, gitu. Artinya lokasinya di situ gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan suatu titik dinyatakan suatu lokasi yang tepat. Kemudian suatu titik dianggap memiliki dimensi 0, yang berarti tanpa dimensi di sini. Artinya ya kembali ke tadi, tidak ada ukurannya di situ.
tidak ada ukuran tentang titik itu berapa gitu. Nah, ia hanya menyatakan suatu lokasi. Ke ini dimensi 0 ya, saya salah ketik, dimensi 0 0. Dimensi 1 ada kalau digambarkan, nanti kita tahu dimensi 1 anggaplah satu garis bilangan gitu, nanti kita juga bahas. Dimensi 2 ini, dimensi 3 nanti X, Y, Z. Dimensi 4 sudah ada bentuk realnya. Yang kita di sekitar kita ini semuanya sampai dimensi 3 saja sebenarnya. Nah, di sini dimensi 0 artinya tidak berdimensi, tidak ada bentuknya, tidak ada apa ukuran kalau tadi ya. Kemudian ini sudah ada di bawah sebenarnya, saya mau kurung tadi. Suatu titik adalah suatu lokasi yang tepat. Artinya apa? Ketika dua titik merupakan lokasi, maka secara alami terdapat jarak di antara dua titik itu. Ini kalau tadi saya contohkan GPS, kita mau kemana? Dari rumah mau ke kampus, lewat mana? Ke sini, baru balik ke sini misalkan. Nah ini ketika titik itu dinyatakan lokasi, maka ada jarak di situ. Oke, contohnya di sini salah satunya adalah peta. Jadi kedua titik berorelasi, maka secara alami terdapat dua titik, terdapat jarak dan titik. Nah, dalam suatu peta nanti akan didapatkan tabel jarak dari tempat, kalau tadi dari rumah ke kampus misalkan. Nah, iya, ini kan juga dari rumah ke kampus kan ada banyak jalur ya. Ada yang kayak gitu tadi, ada yang dari sini belok ke mana, belok sini. Ini mau nyampe masih belok ke sini gitu. Oke, ke sini. Ada yang jalan sebenarnya yang dari sini lurus langsung nyampe gitu. Nah, ini kan nanti hubungannya dengan jarak terpendek, nanti lintasan terpendek di sini. Nah, ini jarak terpendek kecuali kita buru-buru baru melewati ini. Kalau santai-santai masih malas pulang ke rumah, pasti melewati jalur yang panjang kemana gitu ya. Kemudian sebarang garis bisa juga dibentuk menjadi garis bilangan. Nah ini nanti yang kalau ada tentang peta ya, ada angka-angka di situ. Nah, kalau garis bilangan itu kan ada angkanya. Kalau dari 0 ke kanan ini positif dan seterusnya, ada panah berarti lanjut terus ini ya. Ke kiri juga ada panah, negatifnya -1, ini -2, -3 dan seterusnya. Itu garis bilangan dan kedudukan titik. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan adalah jarak. Jarak itu tidak ada negatif. Jarak itu biasanya kita gunakan nilai mutlak n berapa gitu. Nah, nanti ini kan ya karena ada jarak yang negatif. Negatif pun, jadi kalau seperti halnya tadi misalkan di sini dari mana contohnya, dari 1 ke -3 berapa ya jaraknya. Kalau pun ditambahkan negatif, tetap kita harus pakai nilai mutlak, hasilnya harus positif. Kemudian ini satu definisi yang kita punya, jarak antara dua titik pada garis koordinat adalah nilai mutlak tadi ya, dari selisih koordinat tersebut. Contoh, jarak dua titik pada garis X atau sumbu X ya. Kita hanya ngambil sumbu X untuk dimensi 1, atau di garis bilangan itu misalkan di sini jangan milah dulu, di sini 1, ini 5. Kalau tadi kita punya apa itu namanya definisinya, jarak dua titik adalah nilai mutlak dari selisih. Selisih itu berarti hasil pengurangannya.
Berarti di sini boleh 1 kurangi 5 atau 5 kurangi 1, sama saja. Ini bukan kita melihat hasilnya, ya ini kita melihat karena ini adalah nilai mutlak, ini juga nilai mutlak. Ini hasilnya min 4, yang ini hasilnya 4. Nilai mutlak itu selalu positif. 4 ini 4 sama gitu. Nah ini juga nanti kalau misalkan tadi saya contohkan dengan negatifnya, misalnya ini min 6, ini 3 misalkan, jarak dari titik A ke titik B berapa? Intinya kata kuncinya adalah selisih dari A ke B, A kurang B atau sama saja B kurangi A. Kalau A kurangi B berarti ini min 6 dikurangi 3 positif ya. Kalau yang ini berarti 3 dikurangi min 6, ini berapa? Min 9. Yang ini berapa? Min ketemu min plus 3 tambah 6, ini hasilnya 9. Yang ini plus, ini 9 juga sama hasilnya. Jadi gitu ya. Ini jarak 2 titik pada garis. Kalau ini garis X atau sumbu X. Kalau kita lihat nanti kita akan lebih lanjut bicara tentang satu tokoh lagi. Kalau kemarin kita sudah mengenal sekilas tentang Euclid. Kemudian ini contoh-contoh tempat kedudukan titik. Ini kelanjutan dari tadi. Suatu bidang adalah himpunan titik-titik yang dibayangkan bukan membayangkan ya, dicerminkan sebagai suatu yang datar seperti alas meja. Bidang itu ada bidang dimensi 2, ada bidang dimensi 3. Kalau di kelas itu biasanya kan lantai itu ya bidang, kemudian dinding yaitu bidang, lembaran kertas juga ya bidang gitu. Nah permukaan bumi itu ini bukan bidang ini kita masih bicara tentang dimensi 2. Kalau sudah melengkung bentuknya, itu sudah dimensi 3. Kemudian gambaran bidang, ini kan himpunan titik-titik yang terdapat pada suatu bidang. 2 atau lebih gambar bidang yang terletak pada bidang sama disebut koplanar. Kalau tadi titik yang terletak pada garis yang sama itu disebut dengan kolinier. Kemudian ini kalau 2 lebih gambar yang terletak pada bidang disebut dengan koplanar. Nah ini contoh-contohnya bidang segi 4, yang ini, kemudian ini lingkaran, yang ini segi 3. Kalau yang dimensi 3 bola, balok, kubus, itu tidak terletak pada bidang. Oke, jadi nanti itu kita bahas dimensi 3 atau ruang nanti. Oke, jadi ini kalau ini adalah bidang tempat kedudukan titik ya, yang kita masih tentang bidang di dimensi 2. Contohnya ini persegi 4 ini persegi panjang. Kalau yang ini persegi panjang, kalau yang persegi itu kan yang kotak itu ya, yang semua panjangnya sama. Ini lingkaran, yang ini segi 3. Kemudian kita akan melanjutkan. Jadi kita akan bahas tentang ini, himpunan titik sebagai pasangan terurut. Nah, di tahun 1630 itu matematikawan Prancis yang
bernama Pierre de Fermat dan René Descartes. Ini menyadari bahwa suatu lokasi pada bidang dapat diidentifikasi dengan suatu pasangan terurut dari bilangan real. Pasangan terurut dari bilangan real. Jadi ini adalah ide awal munculnya grafik koordinat. Nah, bidang yang mau titik-titik ini nanti disebut kartesian atau disebut bidang koordinat, bidang kartesian atau bidang koordinat. Maka nanti ini juga ada nanti pembahasannya. Disinilah nanti akhirnya muncul diagram Kartesius. Kemudian ini secara khusus kita bahas salah satu tokoh yang lebih ini sih lebih banyak ininya perannya di sini. Bentar, mana ini kok lompat nih. Oke. Jadi di sini Descartes kita lebih kenal dengan ini sekarang. Kalau bedanya dengan yang kemarin dengan siapa namanya Euclid itu, kalau Euclid itu bahkan lahirnya kapan, wafatnya di mana itu nggak tahu, tapi karyanya yang bicara gitu kira-kira. Kalau Descartes ini lebih banyak data yang ditemukan. Ini di sini diketahui bahwa lahirnya di Prancis tanggal 31 Maret 1596, kemudian wafatnya di Swedia tanggal 11 Februari 1650. Nah, Descartes ini memberikan kontribusi yang besar pada kemajuan bidang matematika. Descartes ini mendapat julukan Bapak Matematika modern. Kemudian karyanya, setelah karya Descartes ini ada banyak sebenarnya, bukan hanya matematika. Jadi di bidang meteorologi juga bidang optik atau fisika ini juga ada karya-karya yang dihasilkan oleh Descartes ini. Kemudian salah satu materi di geometri analitik itu menentukan kemirikan posisi garis terhadap koordinat, atau kita sebenarnya ini mungkin nanti kita akan bahas lagi kemiringan posisi suatu garis terhadap koordinat x dan juga koordinat y. Ini nanti kita akan namakan ini namanya gradien. Nah, rumus gradien itu seperti ini, bukan rumus sih. Di sini tulisnya rumus. Menuliskannya rumus itu apa? Gradiennya itu m-nya ini. Kalau persamaan garisnya adalah y sama dengan mx plus b, maka m-nya ini adalah gradien. Nah, kalau enggak juga sih. Atau rumus kemiringan dasar bisa dituliskan dengan seperti ini. Jadi intinya m-nya itu berapa gitu. Ini kan hanya perubahan dari sini ya. Kemudian Descartes ini juga yang menemukan rumus kemiringan ini, yang menemukan rumus gradien ini. Maka kalau tadi disebut dengan Bapak Matematika modern, karena menemukan rumus gradien ini, Descartes juga disebut sebagai Bapak Geometri Analitik. Nah, tadi yang dicerita di awal itu, ini juga dikenal sebagai pencipta sistem koordinat Kartesius yang paling banyak kita gunakan itu. Sistem koordinat Kartesius kan gini ya, yang ada y, ini koordinatnya 1, 2, 3, ini 1, 2, 3 dan seterusnya, ke sini x negatif, ke sini y negatif, kayak gitu-gitu. Nah, ini nanti sangat banyak perannya, sangat banyak pengaruhnya terhadap perkembangan
ilmu kalkulus modern. Oke, itu Descartes. Kemudian ini satu titik adalah pasangan terurut bilangan. Ini bersambung dengan tadi ya. Jadi kalau tadi titik itu adalah jarak, di sini ditegaskan lagi bahwa titik adalah pasangan terurut bilangan. Nah, menuliskannya. Nah, jadi kita sudah diarahkan ke sini, ke diagram Cartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Maka suatu titik itu pasangan terurut garis ini sih, garis bilah diagram Cartesius yang kayak tadi. Jadi kalau titiknya di sini X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Maka di sini di titik ini koordinat X-nya berapa, Y-nya berapa. Itu yang disebut dengan pasangan terurut. Ini nanti kita akan bahas lebih jauh sebenarnya. Jadi untuk menentukan titiknya itu, jadi titik-titik yang memenuhi itu memenuhi persamaan ini. Ini kan persamaan garis sebenarnya ini. AX plus BY sama dengan C, mana ABC-nya adalah bilangan tertentu. Oke, contohnya misalkan 3X min Y sama dengan 5. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarnya berarti kita harus mengambil sembarang nilai X dan Y, mengambil sembarang X untuk menentukan Y-nya itu berapa gitu. Jadi untuk menggambar garis ini minimal kita harus punya dua titik. Ketika kedua titik itu ditemukan, tinggal kita hubungkan, kemudian sudah jadilah garis yang dimaksud. Misal kita ambil untuk X sama dengan 0, maka kalau dimasukkan ke sini 3 kali 0 min Y sama dengan 5. 3 kali 0, 0. Berarti tinggal min Y sama dengan 5 atau Y nya sama dengan min 5. Kayak gitu. Kemudian kalau itu adalah X0, kalau X nya sama dengan 1, sebenarnya boleh berapa saja ya. X nya sama dengan 1 ini biar gampang saja. Maka 3 kali 1 min Y sama dengan 5. 3 itu kan 3 ya. Min Y sama dengan 5. Y nya min Y sama dengan 5 min 3. Min Y sama dengan 2. Y nya sama dengan min 2. Artinya dari yang pertama ini kita punya koordinat didapat kalau X nya 0, Y nya min 5. Kalau X nya 1, Y nya min 2. Jadi boleh dengan X berapapun, sekali lagi nanti akan ketemu Y yang berbeda. Jadi kalau digambarkan kira-kira ini sumbu X, ini sumbu Y. X0 itu di sini, X0 Y-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ini titik pertama. Yang kedua X1 Y-nya min 2, 1, 2 di sini. Sudah tinggal digambarkan garisnya, yang penting melewati ini. Ketemu ini adalah garis dari 3X min Y, 3X min Y sama dengan 5. Nanti harusnya ada pembahasan lain lah yang terkait dengan persamaan garis ini harusnya. Ini yang penting diketahui dulu ya, bahwa titik itu adalah ini yang titiknya itu ada X, Y. Jadi dari sini kita bisa mengambil berapapun X-nya, nanti akan ketemu Y-nya berapa. Kalau tadi kita 0, Y-nya min 5. Kalau X-nya 1, Y-nya min 2. Kalau X-nya misal 10, untuk X 10, maka 10. Untuk X sama dengan 10, saya tulisnya X sama dengan 10, maka 3 kali 3 kali 10
min Y sama dengan 5. 30 min Y sama dengan 5. Min Y sama dengan 5 min 30. Min Y sama dengan min 25. Kok jadi gini ya? Y nya sama. Jadi di sini kita mendapat 10,25. Aduh, gitu ya. Oke, saya cukupkan di sini pembahasan kita. Jadi pertama tadi tentang sistem aksiomatik gitu ya. Jadi sistem aksiomatik itu ada beberapa pernyataan yang akhirnya dihasilkan suatu untuk membuktikan gitu lah kira-kira. Untuk menghasilkan teorema itu ada beberapa aksioma yang digunakan. Kemudian ada satu tokoh Descartes tadi yang menemukan tentang diagram koordinat kartesius itu. Jadi itu saya pikir cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan, kita akan bahas di grup. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.